Itu tulang lumban raja mau panen itu. Ini sekarang kita mulai panen. Nah, panen. Ini dia lebahnya. Wih. Wah. Itu. Wah. Tahan lang. Ini dia madunya sangat luar biasa nih Pak. Bagus sekali nih. Wih. Wih. Itu lebahnya sudah terbang. Iya. Nah, sebenarnya kita nggak terlalu jauh dari kota ini. Kita juga cukup aman. Memang di sekitar kita banyak penerbangan, tapi Tapak Lumban Raja ini aman. Mantap. Jum-jum deh ya. Ini dia. Madunya sangat bagus ini lah. Itu tebal banget ya? Iya. Nah, itu dia. Itu banyak kali. Nah, bagus sekali Bu. Bagus ya. Siapa yang mau pesan madu bisa langsung datang ke Natulu. Ini dia. Tulang lumban. Bisa langsung panen sendiri. Takutnya itu, itu. Kita panen langsung. Panen langsung dari tempatnya nih. Ini dia. Jadi kita langsung melihat, nonton Pak Lumban Raja ya panen madu. Itu apanya, lebahnya berterbangan di atas kepala kita, tapi ini cukup aman dan mereka tidak galak. Ya, jadi jangan dikira ini lebah madunya galak-galak. Ya guys. Oke. Ya, jadi sepanjang kotak-kotak ini nih, semua ini adalah stup atau kotak ya, sarang mereka. Ini yang disumbangkan oleh PT Tobaka Lestari. Disumbangkan oleh PT Tobaka Lestari untuk usaha Pak Lumban Raja. Sangat banyak ya. Dan semua ini ada isinya nih. Semua ada isinya. Nah, itu sesudah di apa? Udah siap kita panen. Itu siap dipan, ditutup lagi ya. Itu nanti masuk sendiri ya. Iya, masuk sendiri. Itu masuk sendiri tuh lebahnya. Tadi itu di dalam pas dipanen. Dah. Oke. Oh, jangan. Mundur aja. Mundur. Mundur. Kita mundur. Itu dia. Panennya begitu. Pak Lumban Raja tetap diikuti oleh. Dah, mundur aja lah, mundur terus. Mundur deh, udah. Jadi sepanjang pinggir jurang ini, sungai di bawah itu, sungai ini diletakkan kotak-kotak atau stup istilahnya ini, kotak-kotak lebah madu seperti ini. Nah, ini kasih
kembang-kembang biar cantik, sehingga orang yang jalan merasa nyaman. Ini tanaman-tanaman ini banyak ini yang ada bunga-bunganya. Kan goreng seperti ini nih. Malang kok. Kotaknya jadi ini sangat rapat ya, banyak. Kata Pak Lumban Raja ada sekitar 60 kotak. Nah jadi ya, jadi sepanjang di pinggir-pinggir jalan ini nih, ya, di pinggir-pinggir jalan ini ada diletakkan stup-stup ya, yang kotak-kotak itu tuh. Itu semua bantuan dari PT Bapak Bestari. Sebelah sana juga ada, jadi sekeliling tempat ini ya. Ini bagian atas, semua ini ada kotak-kotaknya, kotak madunya seperti ini nih. Ya, di samping saya sudah ada Ito Borusirait ya. Ya, Rosita Borusirait. Rosita Borusirait tinggal di mana itu? Di agrowisata. Agrowisata. Iya. Di mana itu? Lumban Rang ini. Oh, Lumban Rang. Oke. Ini kebetulan saya mau meliput kebun stroberi yang ada apa namanya ini peternakan lebah madu juga punya Bapak Lumban Raja ya, Bapak Jupiter Lumban Raja. Nah, ternyata Ito Borusirait ini adalah pembeli ya, stroberi dari kebun Pak Lumban Raja. Oke, Horas Ito. Horas. Sudah berapa lama apa namanya menampung lah ini ya istilahnya ya? Iya. Menampung stroberi dari kebun Pak Lumban Raja. Sekitar 8 bulan kayaknya. 8 bulan ya. Setiap hari atau sekali berapa lama ini? Setiap hari. Setiap hari ada dipanen? Ada. Ini dijual kemana? Kadang dijual secara online, kadang dijual ke teman-teman sekitar sini. Habis semua? Habis, puji Tuhan habis. Puji Tuhan habis ya. Apa yang bisa apa namanya dihasilkan dari stroberi Pak? Apa ini berapa kilo satu hari yang diambil Ito Borusirait? Paling banyak sekitar 10 kilo ya toh ya. 10 kilo rata-rata satu hari lah. Rata-rata satu hari dia 5 kiloan lah. Di 5 kiloan 5 ya. kiloan. Harganya berapa nih ke Pak Harganya rahasia. Rahasia. Tapi apa namanya bisa bersaing ya, maksudnya masih Iya. bisa dijual Masih balik bisa lagi dijual. ya. Oke. Karena Kalau dia- dari segi kualitas gimana? Kualitasnya, saya kan penyuka stroberi. Ya, Dia karena organik, dia lebih tahan lama. organik tahan lama Tahan ya. lama. Jadi ini nggak pakai Nggak kimia pakai ya, pupuk kimia ya. nggak pakai semprot. Jadi ini organik betul-betul murni ya. organik, iya. Apa bedanya dengan kalau contohnya Kalau yang kimia ada? yang dari kimia itu dia nggak tahan lama. Cantik wajahnya tapi nggak tahan lama, cepat dia meleleh. Cepat meleleh. Iya. Kalau dari Misal- rasa Dari rasa dia lebih enak ini. lebih enak ini Iya. ya. Nah, Lebih enak yang kalau pelanggan Ito Borusirait selama ini kemana aja? Ke Poldasu sering saya. Hah? Ke Poldasu. Berarti pelanggan-pelanggan di sana secara pribadi banyak. Secara pribadi. Oke. Jadi nanti dalam kebetulan ada adik saya kerja di Polda kan. Jadi nanti di share-nya di sana karena dia organik, mereka mau. Jadi ongkir dia yang nanggung. Oke. Mereka yang nanggung ongkirnya. Jadi kita kirim melalui bus saja. Dari mana taunya ini dulu ada kebun stroberi di tempat Pak Lumban? Kebetulan si bapak ini bikin apa? Ini Postingan ternak apa? madu. Oh, ternak madu. Ternak madu di sekitar ladang bapak. Jadi Oh, udah terus main ke sini lihat stroberinya udah. akhirnya jual apa ya? Jual stroberi ya? Iya. Sekarang lagi apa sih mau buka kafe stroberi di situ. Jadi nanti saya buat kayak roti itu stroberi semua. Jadi mungkin mulai minggu ini udah buka di pinggir jalan sini kafe stroberi. Kira-kira susah nggak menjualnya? Maksudnya pasarnya terbuka nggak di Terbuka. sekitar apa ini? Ini kan kalau stroberi kan termasuk buah yang mahal ini. Iya. Nah, kalau di daerah Toba ini kan artinya Tidak pasar semua. tidak semua mampu kan belinya sebenarnya. Tapi masih oke ya. Masih oke. Karena udah semakin mengerti, masyarakat sudah semakin mengerti manfaat stroberi. Oke. Iya.
Ada juga berarti narasi-narasi yang itu bawa ya dalam artian Ada, karena saya untuk tahu dia menjual ini kah? antioksidannya tinggi, jadi itu kita bikin. Oh, Gitu. Jadi promosinya sebenarnya sangat gampang asal kita berusaha. Oke, online-nya jualnya pakai apa? Media sosial atau ada Di marketplace? Instagram, kadang di Facebook, kadang di WA. Berarti masih medsos saja ya? Masih medsos saja. Belum masuk ke marketplace atau e-commerce ya? Kalau di marketplace banyak yang apa? Banyak yang nggak jelas. Banyak yang fake ya. Iya. Pas. Jadi di medsos artinya pertemanan aja cukup sebenarnya. Dari pertemanan WhatsApp aja cukup. Cukup ya. Iya. Artinya masih oke lah untuk penjualan di Masih. sekitar Sumatera Utara ini ya. Masih. Oke, ada nggak kira-kira saran itu ke Pak Luman Raja nih, ke Pak Luman apa? Sarannya sama itu ini ya, sama-sama kita tingkatkan. Apalagi aku sekarang kan udah buka di sini, udah kebetulan sebulan vakum ya. Sebulan saya vakum karena saya pindah dari sungai ke pinggir jalan. Jadi kalau udah buka kan lebih aksesnya lebih bagus di pinggir jalan karena bisa kita bikin lebih maksimal. Oke. Iya, ditingkatkan aja. Untuk pembeli itu ini yang belum tahu nih, ada informasi aja. Ini kan kita tampilkan di YouTube nanti sama TikTok juga. Informasikan Untuk para customer saya bilang terima kasih karena sudah membeli stroberi dan saya, dan untuk yang saudara-saudara yang belum pernah mengkonsumsinya bisa lebih tahu ini stroberi antioksidannya tinggi dan sangat bagus untuk kesehatan anak-anak. Supaya anak-anak tidak gampang sakit. Terus untuk orang yang penyakit diabetes ini sangat bagus. Untuk orang tua juga sangat bagus karena ini bisa menetralisir gula dalam darah. Itu rata-rata pelanggan saya yang seperti itu, yang diabetes. Ini kan sekalian bisa berwisata juga di sini nih, sambil metik sambil apa? Iya. Bisa juga di Kalau ada dari yang Medan mau, silahkan berkunjung ke daerah kami ini. Ini namanya Desa Aek Natolu, Kecamatan Lumbanjulu. Kita bisa di sini wisata metik. Dan nanti kita bisa sekalian mampir di kafe kita. Nanti ada kafenya, ada pizza stroberi, ada roti gulung isi stroberi. Nanti kita buat semua yang ada stroberinya. Ini organik. Murni organik, jadi kita nggak pasarkan yang tidak bagus lah. Yang kimia ya. Iya. Oke. Ya, itulah perbincangan singkat saya bersama Ito Boru Sirait ini. Ya, kebetulan dia datang ke kebun ini untuk mengambil hasil panen dari kebun stroberi Pak Luman Raja. Ya, langsung saya tangkap untuk diwawancara. Oke, dari Desa Natolu nih, mudah-mudahan informasi yang kami berikan ini bisa membuka wawasan Anda bahwa di Desa Natolu ya ada ini kebun stroberi yang organik dan kualitasnya bagus. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus ini sambil santai di Gajevo nih. Kalau orang Jawa bilang Gajevo. Pondok kalau di arah Toba. Udung-udung katanya ada. Sopo. Pondok-pondok lah ya, menikmati suasana hutan di Desa Aek Natolu. Menikmati suasana hutan di Desa Aek Natolu. Nah, ini kita baru panen stroberi tadi dari kebunnya Amang Luman Raja di atas. Nah, kita menikmati dulu, di bawah ini ada sungai. Ternyata ada ini ya tempat untuk nongkrong lah istilahnya nih ya. Untuk siapa nanti yang datang ke kebun stroberi Pak Luman Raja, sekalian juga mau lihat panen lebah madu. Aduh, enak nih. Wah. Oh, melihatnya natulang. Ini nih kopi sama gorengan ini. Ya. Gorengan dibawa nantulang. Bisa menikmati stroberi, bisa menikmati gorengan, mendengar suara air
apa namanya di sungai kecil ini. Ini bikin suasana hati jadi tenang, adem. Jadi kalau ada banyak masalahmu di kantor-kantor, di kerjaan, datanglah ke tempat Pak Lumban Raja ini menikmati gorengan, kopi. Madu juga bisa diseduh nanti pakai teh ya, pakai air hangat ya. Jadi langsung diminum ya. Iya. Nah, kita ngopi dulu lah, karena ini agak dingin ya, suasananya mendung, kita ngopi. Saya udah beberapa kali videoin usaha Pak Lumban Raja ini. Nah, baru sekali ini ada nantulang saya. Nantulang baru apa nih? Baru sejabat, Amang. Baru sejabat ya. Nantulang ini kan tadi saya udah berbincang dengan tulang ini. Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu dilihat usaha itu hasilnya langsung kan gitu. Kalau di awal-awal mungkin sebelum ada hasilnya kan, ayah aduh karejo nih bapak nih cucon kan ini udah berjolo kan. Betul nggak seperti itu Nantulang? Betul lah. Nah, tahun 2018 ya kan, cerita dikit dulu. Dulu langsung setuju nggak dengan usaha ini? Jangan-jangan nggak langsung setuju ya kan? Oh, kalau udah tahun 2018 saya sudah setuju, Mang. Sudah, sebelumnya? Sebelumnya tidak. Kenapa? Karena kami dulu ya, dia belajar sama temannya, keuangan payah. Jadi kerja orang ini ke hutan-hutan nangkap lebah. Jadi uang masuk tak ada. Aku memang waktu itu marah-marahnya. Bertanya aja, aku bilang gitu. Tapi semenjak sudah berhasil, saya mendukung juga. Ya kan ibu-ibu memang begitu kan. Kalau udah ada cuannya, dukungnya sebelumnya kan. Aduh karejonya. Datang ke rumah lain ya kan. Nah, kalau sekarang kalau udah datang ke rumah, udah lain senyumnya tulangnya. Memang begitulah ibu-ibu. Oke. Nantulang ini kan sejak apa namanya, yang rutin mulai dapat apa, awalnya kan baru apa namanya itu, madunya aja ya. Iya. Baru madu ya. Iya. Kira-kira apa namanya, cukup nggak untuk rumah tangga dari hasil ini? Dari hasil madu memang mencukupi. Mencukupi ya. Mencukupi. Artinya potensinya bagus sebenarnya ya. Iya, Tinggal diperbanyak ya hasilnya. Iya, Mang ya. Yang Inang rasakan contohnya ini, susah nggak menjual madu yang dihasilkan Pak Lumban Raja? Kadang agak susah, kadang lancar. Kadang agak susah, kadang agak lancar ya. Karena keuangan langganan katanya kadang agak susah karena alasannya masih sekolah dulu dipikirkan. Tapi yang pasti usaha ini sekarang sudah menguntungkan. Sudah menguntungkan, Mang. Sudah ya. Oke. Sedikit cerita dulu ya. Selain usaha ini, apa usaha keluarga? Aku cuman ibu rumah tangga, memang anak-anak sambil menjaga stroberi ini, merumputi, membantu merumputi, menjual gitu. Merumput, menjual. Jadi murni usaha tinggal ini ya. Iya. Artinya kan kalau tinggal ini berarti ini sangat-sangat menguntungkan sebenarnya kan. Artinya kan apa namanya, bisa menghidup anak, berapa anak? 2 anak. 2. Yang paling besar? Kelas 2 SD, yang paling kecil umur 2 tahun 8 bulan. Oh, jadi 2 orang ya. 2 orang. Anak laki-laki 2. Oke. Inang, kalau bicara madu ini kan dekat dengan rumah ini, peternakan Amang ini, mengganggu nggak ke anak-anak? Ada ketakutan nggak ke anak-anak? Kalau ke anak-anak kami nggak ada lagi ketakutan, Amang. Nggak ada ketakutan? Nggak ada. Anak-anak tetangga pun kadang nggak ada ketakutan. Aku yang takut disengak orang itu. Datang juga main-main. Nah, tapi ada pernah kejadian? Contohnya anak-anak disengat atau tetangga kita disengat? Pernah nyamang, tapi nggak apa-apa. Oh. Ya, cuma dimakan 1 sanmol udah sembuh. Oh. Jadi nggak jadi, maksudnya jadi entah sakit apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada, cuma demam sedikit. Dengan sedikit ya? Iya. Justru kalau saya dengar kalau sering di apa, jadi makin kebal ya? Iya, makin kebal. Justru ada pengobatan juga yang model terapi ya, pakai apa namanya? Sengatan lebah ya. Itu udah mempelajari belum? Belum juga. Bertahap-tahap nanti. Oke. Ada itu nggak penolakan dari tetangga tentang usaha kita ini? Tidak ada penolakan dari tetangga. Nggak ada Tidak ya? ada.
Karena ini kan apa namanya istilahnya ya, nama lebah kan, orang bisa ya trauma kan. Tapi sampai saat ini nggak ada ya, nggak ada penolakan. Nggak ada. Mungkin ada pesan Inang ke apa namanya, apa yang perlu diapakan. Ini kan sarannya biasanya kan paling diskusi sendiri nih. Kalau ini kan kita nanti ditonton ini sama orang-orang. Sarannya apa kira-kira ke Amang ini untuk mengembangkan usaha ini? Mengembangkan usahanya Apa yang pernah Inang sarankan ke Pak Lumban Raja? untuk mengembangkan. Nah, apa udah cukup segitu aja? Bukan cukup segitu aja. Kalau ada misalnya hasil, aku suruh dikembangkan kotak lebahnya, karena kotak lebah kita pun mau ada yang membeli. Oh, kotak lebahnya ada yang beli. Iya. Oh, itu dijual. Kotak lebahnya aja. Apa Sama ikut lebahnya. ratunya? Ikut ratunya. Iya, semua. Oh, Iya. jadi satu kotak. Contohnya udah dibawa itu apa namanya? Bisa itu nggak berterbangan di jalan itu? Tentang, karena gini Pak, mulanya kan yang kita buat pelatihan, yang buat pelatihan ini yang kita latih itu, mereka minta juga supaya langsung orang itu menikmati hasilnya. Jadi dibelinya langsung kotak yang berisi lebah. Tinggal panen. Dan sesuai program kita juga, kita layani juga itu. Berarti udah ada kotak lebah sama, pokoknya udah ada satu, Udah lengkap itu. lengkap lah ya. Artinya langsung tinggal panen lah itu. Tinggal panen. Panen. Jadi para peserta itu biasanya mereka minta seperti itu langsung, biar langsung ada hasilnya. Hasil, iya. Dan mereka bisa langsung praktek ya. Iya, langsung praktek. Jadi kita pun sarankan juga, jangankan hanya membeli kotak, Nah, supaya harus kita latih dulu mempelajari tentang lebah ini kan. oh seperti itu ya. Dan mereka pun yang beli kotak dari kita pun sarankan juga sama orang itu di mana mau ditempatkan. Kita periksa dulu tempatnya, jadi langsung kita langsung terjun. cek lokasi juga ya. Iya. Jadi nggak hanya dijual begitu aja. Enggak, langsung kita cek juga lokasinya. Pertama-tama kan seperti yang Kelintong, atau Kelintong ke TB Silalahi masuk juga. Oh, ke Balige, TB Di Balige, Center. iya. Oh, oke. Ada juga ke sana. Mana? Udah banyak memang, ada juga di daerah Sibalungun sini pun, daerah Toba ini seperti kayak kami milik gereja pun ada juga kita buat. Oh, seperti itu. Ya? Iya. Oke. Jadi kita mengadakan kota ini memang gitu. Jadi tetap kita harus bekerja gitu, Pak. Jadi bukan hanya dari lebahnya aja, ternyata kotaknya juga sama lebahnya dijual. Iya, udah kita jual. Jadi satu kotak berapa itu? 800.000. 800.000 ya. Luar biasa. Jadi kalau apa namanya, ada punya niat untuk beternak lebah, ternyata Pak Lumban Raja sudah menyiapkan kotaknya sekalian. Jadi nggak perlu lagi mancing-mancing istilahnya dari hutangnya. Iya. Jadi ini udah disiapkan ratunya, disiapkan pekerjanya, pejantannya juga sudah ada disiapkan di kota itu. Ya tinggal panen. Tinggal panen. Siapkan aja banyak bunga-bunga di sekitar tempat Anda. Oh, ternyata itu ya, ikut juga kotaknya dijual. Luar biasa juga, banyak juga apanya ya, bisnisnya Bisa juga. peternakan lebah ini ternyata ya, kalau sudah tahu celahnya. Oke. Nang, apa lagi? Tadi itu kan kotak ya. Kalau stroberi ini kan masih setahunan tadi kata tulang Lumban Raja. Iya, Mang. Itu nggak ada kendala kalau masalah menjual kan ya? Enggak ada, Mang. Kalau kapi binangan enggak bisa ditampung, aku mengecer-ecer, Mang. Oh, ngecer juga Iya. bisa ya? Ke rumah-rumah, Mang. Ke rumah-rumah ya? Oke. Kira-kira apa namanya itu ya? Kendala yang Inang hadapi lah, contohnya ada nggak protes-protes atau keluhan lah dari kualitas stroberi yang Inang apa ini selama setahun ini? Apa yang mereka kasih saran atau masukan? Enggak ada, Mang. Nggak ada. Enggak ada. Jadi artinya kualitas yang seperti ini juga udah bagus lah ya? Udah bagus kata pembeli kita, Mang. Udah bagus ya. Pejabat-pejabat sudah ada yang pernah datang ke tempat usaha ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Ini kan tadi yang banyak dibantu PT Toba Pak Lestari, ya kan? Stup atau kotaknya. Tadi paping blok,
Itu aja atau sama pelatihan? Pelatihan sama tempat sampah itu. Tempat sampah juga ada ya? Tempat sampah ada. Oke. Kalau tempat ini emang bikin sendiri? Ya kami ini Nah. kami buat sendiri dan kami gotong royong kelompok buat ini. Oh, ini gotong royong. Iya Pak. Nah, jadi akhirnya jadi kreatif juga Kelompok Pak itu. Lumban Raja sama kelompoknya ya. Iya. Jadi bagaimana biar ini bisa ya nyaman lah ya untuk dikunjungi ya. PT Toba Pap Lestari ini kan tentunya kan perusahaan besar ini. Nah, ini kan Bapak tadi udah banyak melatih orang-orang. Itu juga dibantu PT Toba Pap Lestari. Dibantu juga Pak. Jadi orang-orang yang dilatih itu dibantu juga. Dibantu juga. Apa aja yang dibantu sama? Sama juga yang pertama kita kunjungi seperti yang ke Perbuluan iya. Sidikalang. Perbuluan, iya. Di situ pun langsung diberi juga bantuan dengan apa? Kotak sama safety. safety. Safety juga. Karena kita minta juga sama Toba Pap Lestari supaya dikasih juga bantuan begitu, supaya jangan hanya berlatih gitu. Oke, kalau itunya madunya ada dibantu PT Toba Pap Lestari nggak untuk ngejual atau mereka nampung atau seperti apa? Kalau sampai saat ini memang kalau untuk penjualan mereka nggak ada, cuma orang itu kebutuhan madu untuk Toba Pap Lestari dari kita memang diterima orang itu. Gitu. Oh, mereka juga Iya. ada kebutuhan. Iya, kebutuhan. Itu dari Pak Lumban Raja diambil. Iya, karyawan-karyawan yang butuh madu gitu. Jadi artinya apa namanya nggak hanya membantu itu secara pasar juga mereka ya Ya gitulah. ikut membeli juga ya. Juga. Jadi nggak gratis ke mereka kan? Enggak Pak. Takutnya kan udah dibantu gratis ya. Enggak. Tetap bayar mereka ya. Bayar. Oke, jadi betul-betul membantu masyarakat mereka ya. Jadi artinya sesudah berhasil mereka nggak nuntut apa-apa ya. Enggak ada. Oke. Stroberi ini pun yang terakhir ini orang itu datang ke sini diapakan juga dibantu jual orang itu juga untuk dibantu karyawan. jual, ya. Iya. Nah, kalau harga ini stroberi nih ada naik turunnya nggak apa tetap begitu maksudnya stabil nggak harga stroberi? Kalau langgan kapi yang di Kapi Binanga, kalau rame tamu ditambah harganya. Oh, ditambah harganya. Iya. Kalau nggak rame lagi kembali ke yang normal biasa. Kalau yang normal berapa? 60.000 per 60.000. kilo. Jadi kadang mau mereka sampai ke 70.000. Iya, Oh, 70. gitu per kilo. Kalau standarnya di apa? Di Yonan atau di Medan lah berapa 1 kilo stroberi? Nggak sampai emang ke Medan. Aku di sini paling ke Puskes Ajibata, Puskes Girsang, dan masyarakat di sini kami bungkus-bungkusi. Masih kebutuhan di sini 60.000 juga per kilo. 60.000. Tapi kami buatlah satu packing seperempat 15.000 lah. 15.000 ya. Biar jangan susah untuk bayarnya. Oke, jadi artinya biar mampu ya. Iya. Nah, kalau segini nih, segini besarnya nih udah berapa biji nih seperempat kira-kira? Rasa itu udah 20 biji emang. 20 biji ya. Iya. 20 biji 15.000 saya kira murah lah. Ya, dengan kualitas organik ya. Organik. Sekali lagi tetap makan. Iya. Kameramennya si Neng cantik ini udah ngiler. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih guys ya. Jadi biar tahu aja informasi, rekomendasi tempat wisata ya. Istilah sekarang tempat-tempat healing lah untuk kalau Anda datang dari Siantar, dari Medan ya, barangkali Anda pusing terus-terusan di pinggir Danau Toba, ada tempat santai seperti ini nih untuk ya lebih tenang ya. Kalau Anda datang bersama keluarga sambil makan boleh ini. Kalaupun belum disediain ya mungkin mereka sudah punya kontak ya yang kerjasama dengan kafe-kafe Binanga, nggak terlalu jauh, bisa diantar ke sini. Atau Anda pingin makan babi panggang karo bungkus di tempat ini bisa makan. Ini luar biasa tempatnya. Sangat tenang, jauh dari kita dengar suara air di sungai,
suara burung-burung itu yang kita dengar di sini, saya pikir sangat tenang. Dan mudah-mudahan tujuan Pak Lumban Raja untuk menjadikan tempat ini tempat wisata Lebah Madu Situa Nileba di desa Haiknatulu tercapai ya. Oke. Inang ini kan sudah dari 2018 ya. Artinya udah ada terus mulai pendapatan dari usaha ini. Tentu kan ini kan diawali tadi cerita bahwa ini dibantu PT Toba Pak Lestari. Termasuk tadi pelatihan sudah dijelaskan Pak Lumban Raja, ada kotaknya, stupnya, segala macam, sampai akhirnya bisa menghasilkan. Bahkan tadi Inang sudah cerita, kotaknya aja sampai udah bisa dijual untuk peserta pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PT Toba Pak Lestari nih, ya kan? Selama ini kan yang komunikasi langsung ke PT Toba Pak Lestari Pak Lumban Raja nih, ya kan? Sebagai ibu rumah tangga yang sudah menikmati hasilnya nih. Kan perlu juga sekali-sekali ya mengucapkan apa gitu ke PT Toba Pak Lestari gitu. Kepada Toba Pak Lestari, saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada Bapak Lumban Raja karena pertolongan PT Toba Lestari semakin maju ke depan ini. Mudah-mudahan ke tahun-tahun yang akan datang semakin meningkat usaha Bapak Lumban Raja ini karena pertolongan PT Toba Pak Lestari. Semoga PT Toba Pak Lestari sukses. Inilah perangkap lebah. Jadi kita buat perangkap lebah ini tujuannya supaya lebah yang liar itu langsung masuk ke dalam perangkap ini. Dari perangkap ini baru kita masukkan dalam kotak stup. Jadi ini hanya untuk perangkap, untuk mendapatkan lebah liar untuk masuk ke sini. Ini dia buktinya.